Tanpa basa-basi, langsung saja. Untuk alur mundur, episode 7 ini dimulai dengan para anggota Sheldon yang tengah bersiap melakukan penelusuran ke pulau. Setelah sampai di pulau, anggota Sheldon tidak memiliki tujuan karena penglihatan Sheldon hanya menunjukkan lokasi pulau, bukan menunjukkan hal apa yang harus dilakukan atau dicari di pulau tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berjalan memasuki hutan di pulau itu. Di dalam hutan, Sheldon menemukan sebuah pohon yang di batangnya terdapat motif sama persis dengan gambaran yang Sheldon bawa. Mereka pun berjalan lebih masuk lagi dan berakhir di sebuah tepi jurang yang menghadap ke gunung. Walt yang beranggapan jika ini sudah berakhir karena tidak ada jalan lagi, memutuskan untuk berjalan kembali ke kapal. Begitu juga dengan dokter bedah itu. Namun saat mereka berjalan kembali, tiba-tiba sebuah pohon muncul dari dalam tanah, tumbuh menjulang menghadang Walt dan dokter bedah. Mereka kebingungan. Tak lama kemudian, tiba-tiba musim di tempat mereka berubah menjadi musim salju. Mereka pun dengan terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke arah gunung dan melewati sebuah gurun, karena kondisi alam di pulau ini seperti melarang mereka untuk kembali. Ketika di gurun, Walt dan George terus mengalami gesekan emosi, karena dahulu mereka memang bermusuhan. Setelah mereka sudah capek bertengkar, mantan pegawai Sheldon mengajak untuk masing-masing orang menceritakan masa lalu dari mereka. Di tengah asik bercerita, datang sebuah badai pasir yang menghantam anggota Sheldon. Di dalam badai, para anggota Sheldon hampir terpisah. Untungnya, Sheldon memiliki ide untuk meminta anggotanya saling bergandengan dan tetap berjalan maju. Sedikit demi sedikit, akhirnya mereka pun dapat keluar dari badai itu dan sampai di sebuah medan yang berbatu sekaligus memiliki jurang yang banyak. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan pada pinggiran-pinggiran batu yang memiliki jalan setapak. Dalam perjalanan ini, Walt mencurahkan seluruh isi hatinya yang selama ini ia pendam kepada Sheldon. Setelah mengungkapkan, Walt pun menangis di pelukan Sheldon karena ia merasa dunia ini tidak adil dan ia juga merasa bahwa pendapatnya selalu tidak dihargai. Setelah melalui proses yang mengharukan, anggota Sheldon pun melanjutkan perjalanan lagi. Sampailah mereka di sebuah lembah yang dikelilingi oleh batu. Dan terdapat beberapa pohon yang tumbuh di atas sebuah tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini berasal dari berbagai zaman. Ketika yang lain melihat tengkorak, di sini Walt melihat jika sudah tidak ada jalan lagi untuk meneruskan perjalanan. Walt pun tersulut emosi dan merebut sebuah parang yang dipegang Sheldon, lalu memukul-mukulnya ke batu itu. Seketika, kepala Sheldon sakit dan batu itu tumbuh menjulang hingga menutupi mereka. Sehingga tidak ada jalan keluar bagi Sheldon dan teman-temannya. Para anggota Sheldon pun saling menyalahkan atas terjadinya hal ini dan ingin membunuh satu sama lain. Dalam jatuhnya akibat guncangan dari batu, Grace melihat sebuah tengkorak yang duduk berhadapan saling menusuk senjata. Grace pun tersadar sesuatu dan menghentikan para anggota Sheldon yang lain untuk berhenti saling bertarung. Grace menunjukkan tengkorak itu kepada yang lain. Dan mereka pun akhirnya tersadar dan berhenti bertarung. Dalam pencarian jalan keluar, ketika Sheldon dan George memegang dinding batu, sebuah cahaya berpola muncul. Sheldon pun memanggil teman-temannya yang lain untuk ikut memegang dinding batu juga. Ternyata ketika mereka memegang dinding, muncul sebuah cahaya berpola dari tempat batu yang mereka pegang. Namun saat giliran Walt menyentuh dinding batu itu, cahaya milik George pun hilang dan tidak muncul cahaya di dinding batu yang Walt pegang. Sheldon pun mencoba menengahi mereka dengan meminta Walt dan George saling memaafkan kesalahan mereka. Hal itu pun berhasil. Cahaya milik George kembali. Namun,
Kini, ganti cahaya milik Sheldon yang hilang. Sheldon pun langsung merangkul Walt dan memegang batu itu secara bersamaan. Tidak disangka, kedua cahaya, baik milik Sheldon dan Walt, muncul. Kumpulan cahaya-cahaya itu pun memenuhi dinding batu dan membuat dinding batu itu terbuka. Sheldon dan teman-temannya pun terkagum-kagum dengan hal itu. Dan mereka pun berjalan keluar dari dinding batu. Di luar dinding, kondisinya seperti di planet lain, di mana mereka bisa melihat sebuah planet yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Di sana terdapat juga sebuah putaran energi yang mengeluarkan cahaya. Anggota Sheldon pun menghampiri putaran itu. Di tengah-tengah putaran, tiba-tiba muncul sosok-sosok yang dianggap oleh setiap orang di sana sangat berharga. Contohnya seperti Walt dan Sheldon yang melihat ayahnya hidup kembali dengan keadaan yang baik. Sosok-sosok itu menjelaskan jika mereka telah berhasil, di mana banyak orang yang sudah gagal dan mereka dianggap layak. Setelah memberitahukan hal itu, semua sosok itu pun menghilang menuju pusat putaran energi. Putaran itu pun menyebabkan sebuah gelombang energi yang sangat dahsyat terpancar dari pulau. Di kapal, sang kapten yang mulai khawatir berniat meninggalkan Sheldon dan teman-temannya. Belum sempat menuju ruang kemudi, awak kapal memberitahu kapten jika ia melihat sesuatu. Awak kapal yang lain juga ikut melihat dan mereka pun ikut terkejut. Ternyata sesuatu yang dilihat itu adalah Sheldon dan teman-temannya yang sedang terbang menuju ke arah mereka. Alur mundur dari serial Jupiter's Legacy pun selesai. Kita berganti ke alur maju. Scene dimulai dengan menunjukkan rencana Grace untuk memasuki pikiran Blackstar yang sudah meninggal. Grace berencana meminta bantuan dari Reiko. Reiko adalah anak dari Walt yang ada di Jepang. Scene pun berpindah ke Jepang. Reiko di sini sedang mengejar targetnya yang dilindungi oleh banyak pengawal. Dengan keahliannya, para pengawal itu bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika hendak membunuh targetnya, Reiko tiba-tiba berhenti karena kini pikiran Reiko sedang dipindahkan ke alam pikiran Walt. Di sini Walt meminta bantuan Reiko dan Reiko pun langsung mengajukan syarat jika ia ingin dibayar $1 juta sehari ditambah pengeluaran. Di saat negosiasi ini, tubuh Reiko sedang terancam. Walt pun menyetujui syarat Reiko. Seketika itu, Reiko dapat bergerak lagi dan langsung memenggal kepala pengawal itu. Setelah selesai dengan pengawal, Reiko langsung menebas targetnya. Di rumah, Brandon dan Chloe sedang melihat berita kematian Jana. Setelah itu, Chloe pun langsung pergi. Di sini ternyata Chloe masih sering pulang ke rumah, tetapi hanya ketika ayah dan ibunya pergi. Di Union, Sheldon dan Grace sedang bertengkar karena mengalami beda pendapat. Grace menganggap kode etik sudah kadaluarsa karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun di sini, Sheldon masih teguh dengan pendiriannya. Jika kode etik ini tidak kadaluarsa namun sedang diuji. Sebenarnya niat Grace hanya ingin memperbaiki kode etik yang sudah ada, bukan untuk menghilangkannya. Grace menganggap jika kode etik ini sudah kadaluarsa karena banyak superhero yang meninggal, tetapi para penjahat justru dibiarkan hidup. Mendengar itu, Sheldon tidak gentar dan masih teguh dengan pendiriannya. Grace juga berbicara ke Sheldon jika ia tidak pernah mendengarkan orang lain, terlalu sibuk dengan pilihannya sendiri. Mendengar hal itu, Sheldon pun pergi meninggalkan Grace. Di rumah, Brandon kedatangan Petra yang ingin mundur dari Union. Alasan Petra mundur karena Petra merasa ragu dengan kode etik superhero. Brandon pun menjelaskan ke Petra jika ia tak pernah ragu dengan kode etik, tetapi ada satu masa ia ragu dan bisa mengatasinya. Brandon berpikir jika kode etik bukanlah untuk memberi solusi yang mudah, tapi kode etik merupakan bentuk rasa peduli superhero ke rakyat, dan kode etik itulah yang membedakan Union daripada yang lain. Berganti ke penjara Supermax. Kini, Walt mendatangi Blackstar yang asli.
Walt memberitahu ke Blackstar asli jika ia akan masuk ke otak Blackstar palsu untuk mengetahui semuanya. Walt pun menanyakan untuk terakhir kalinya kepada Blackstar asli apakah ia menghubungi Sky Fox alias George. Blackstar pun menjawab dengan menjelek-jelekan Union dan memuji-muji George. Ketika itu, Walt membuat Blackstar asli melupakan bagaimana cara bernafas. Walt pun mendekati Blackstar asli dan mengancam ke Blackstar jika ia akan menggali semua informasi di otak Blackstar, baik yang palsu maupun yang asli. Setelah berbicara itu, Walt mengembalikan ingatan tentang bernafas Blackstar yang asli dan pergi meninggalkannya. Di Union, Grace, Sheldon, dan Walt kini menunggu kedatangan Reiko. Setelah Reiko datang, mereka pun berlanjut ke ruang otopsi. Reiko dipanggil ke Union karena sebelumnya ia pernah memenggal kepala musuhnya dan masih tetap berhasil mengambil ingatannya. Dan hal itu adalah hal yang tidak mampu dilakukan oleh Walt. Proses otopsi pun berlanjut. Fitz dan Petra kini mencoba mengaktifkan dan memperbaiki kembali jaringan otak Blackstar. Dalam proses pengembalian fungsi otak itu, tangan Blackstar palsu mulai sedikit-sedikit bergerak. Fitz dan Petra pun mengkonfirmasi jika fungsi otak Blackstar palsu dapat pulih, tapi energi di otaknya tidak stabil dan acak. Fitz lalu meminta kepada Walt dan teman-temannya jika ingin melakukan sesuatu pada otak Blackstar palsu, maka segera mulailah. Walt dan Reiko pun memasuki pikiran Blackstar palsu, tapi sayangnya di dalam pikiran Blackstar palsu terdapat sebuah jebakan yang dapat mengurung seseorang pembaca pikiran. Tubuh Walt pun tersungkur dan pikirannya masih terjebak di dalam. Grace pun meminta Reiko untuk membantu ayahnya, tapi di sini Reiko berusaha menjaga gerbang pikiran Blackstar agar tetap terbuka. Jika sampai tertutup, maka Walt tidak akan pernah bisa keluar. Dan kini hanya Walt yang harus berusaha sendiri agar dapat keluar dari pikiran Blackstar palsu. Alur maju dari seri Jupiter's Legacy pun selesai. Untuk lebih mengetahui tentang kelanjutan kisah Jupiter's Legacy, nantikan episode 8 atau episode terakhir dari series Jupiter's Legacy Season 1. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.